Halo teman-teman ATLM Indonesia, kita berjumpa dan ketemu lagi di channel kita ini. Materi yang kita bahas masih soal-soal pilihan ganda ATLM. Soal-soal latihan berbasis kompetensi teknologi laboratorium medik. Jadi soal-soalnya kali ini kita membahas bagian 30 materinya regulasi tulang dan tembaga seruroplasmin di channel ATLM Indonesia. Materi ini merupakan biokimia klinik, lanjutan dari kimia klinik. Materi ini juga linier untuk yang mempelajarinya, baik diploma 3, diploma 4, S1 teknologi laboratorium medik, bahkan ke S2 jenjangnya. Oke, langsung saja kita bahas materinya sebagai berikut. Soal nomor 1, regulasi keseimbangan tulang diatur oleh hormon titik-titik. A. Tiroid, yang B. paratiroid, yang C. estrogen, kemudian D. androgen, yang D. prolaktin. Jadi jawabannya yang tepat adalah paratiroid hormon. Jadi hormon paratiroid inilah yang mengatur keseimbangan tulang, termasuk di dalamnya adalah mekanisme penyerapan kalsium di dalam tubuh. Kita pindah soal nomor 2. Penyakit skelet sistemik yang dikarakterisasi oleh rendahnya massa tulang dan penipisan jaringan tulang yang mengakibatkan kerentanan terhadap fraktur tulang adalah penyakit titik-titik. Yang A. osteopenia, yang B. osteoporosis, yang C. osteomalacia, yang D. rickettsia, kemudian yang E. Paget. Jadi jawabannya yang tepat untuk pertanyaan ini adalah osteoporosis. Osteoporosis ini penipisan massa tulang, jaringannya tulang, lalu kepadatannya juga berkurang dan rentan fraktur. Kita pindah lanjut ke selanjutnya nomor 3, teman-teman ATLM Indonesia. Nah, penyakit osteomalacia atau malacia adalah disebabkan oleh titik-titik. Yang A. menurunnya massa tulang dan penipisan jaringan tulang. Yang B. gangguan mineralisasi tulang pada orang dewasa. Yang C. gangguan mineralisasi tulang dan kartilago pada anak-anak. Yang D. perombakan tinggi pada tulang oleh osteoklas sehingga resorpsi meningkat. Yang E. kalsifikasi ektopik sekitar sendi sehingga terjadi kalsinosis pada sendi. Ini kalsifikasi bukan klasifikasi. Jadi jawabannya di sini osteomalacia adalah yang tepat, yaitu B. gangguan mineralisasi tulang pada orang dewasa. Jadi kalau pada orang dewasa terjadi mineralisasinya terganggu, ini adalah namanya osteomalacia. Tapi kalau nanti menipis pelan-pelan, terkikis, keropos di usia tua, nah itu adalah osteoporosis. Kita pindah lanjut ke nomor 4. Gambaran pemeriksaan laboratorium pada penyakit Paget. Nah, Paget. Yang A. ALP serum tinggi dan ekskresi hidroksifrolin urin meningkat. Yang B. ALP serum menurun dan ekskresi hidroksifrolin urin meningkat. Yang C. ALP serum menurun dan ekskresi hidroksifrolin urin menurun. Nah, ini menurun. Kemudian yang D. ALP serum meningkat dan ekskresi hidroksifrolin urin menurun.
Jadi ini dibolak-balik saja jawab opsi pertanyaannya. Yang E, ALP serum normal, ekskresi hidroksifrolin urin menurun. Jadi di sini membingungkan kayak. Jadi jawabannya teman-teman RTLM, jawabannya yang benar pada kasus Paget ini ALP itu tinggi, ALP serum tinggi, dan ekskresi hidroksifrolin urin meningkat. Ini adalah pada penyakit Paget. Ya. Lanjut kita ke nomor 5 teman-teman. Berikut ini yang bukan termasuk uji biokimia klinik di laboratorium yang terkait dengan kelainan kalsium dan penyakit tulang adalah titik-titik. Yang A, ekskresi kalsium urin. Yang B, hormon tiroid. Yang C, hormon paratiroid. Kemudian D, osteokalsin. Yang E, ekskresi hidroksifrolin. Nah, jawabannya yang mana kira-kira teman yang tepat? Jawabannya adalah hormon tiroid. Karena hormon tiroid tidak ada hubungannya dengan masalah dunia perkalsiuman dan penyakit tulang. Jadi yang benar adalah yang sisanya yang ada 4 itu. Periksa kalsium, hormon paratiroid, osteokalsin, ya kan, hidroksifrolin. Kita pindah lanjut ke nomor 6. Bayi prematur paling rentan, ini bukan rentan, dapat mengalami defisiensi tembaga, kuprum, Cu, koper. Nah, ya kan? Hal ini karena titik 2. Pilihannya A, risiko anemia mikrositik hipokrom. Yang B, penyimpanan Cu dalam hepar dimulai saat trimester ketiga kehamilan. Kemudian yang C, penyimpanan Cu dalam hepar dimulai saat trimester keempat kehamilan. Yang D, diet harian ibu yang kurang mengandung Cu. Kemudian yang E, karena operasi penyambungan usus pada bayi. Nah, ini bayi prematur ini dia lahirnya kan lebih awal nih dari yang direncanakan 9 bulanan kan. Ini prematur, jadi melahirkan lebih dahulu. Ya prematur 7 bulan misalnya. Ini karena apa? Penyimpanan Cu dalam hepar dimulai saat trimester kehamilan ketiga. Jadi tidak sempat dia mendeposit atau menumpuk Cu. Harusnya dia kan kalau lahirnya normal dia 9 bulan. Karena prematur dia belum sempat selama beberapa bulan untuk menumpuk Cu. Sehingga si bayi tadi mengalami defisiensi tembaga. Kita pindah lanjut ke nomor 7. Rambut pada anak yang keras atau filotorti pada kelainan metabolisme Cu terjadi pada titik-titik. Yang A, Kaiser-Fisher. Yang B, Wilson disease. C, acrodermatitis. Kemudian yang D, sindrom Menkes. Yang E, rickettsia. Jadi jawabannya yang benar adalah sindrom Menkes. Jadi sindrom Menkes ini seorang anak itu kelebihan tembaga, sehingga tembaga tadi terdeposit di rambutnya, sehingga mempengaruhi rambutnya yang keras. Rambutnya keras, istilahnya dikatakan pilotorti karena kelainan dari metabolisme tembaga. Kita pindah lanjut ke nomor 8. Toksisitas tembaga atau Cu dapat ditangani dengan kelasi berupa titik-titik. Nah, apabila keracunan tembaga atau memang kadar tembaga di dalam darah tinggi, maka diberikan pengobatan dalam bentuk kelasi. Kelasi apa? Yang A, natrium sitrat. Yang B, EDTA. Yang C, penisilamin. Yang D, natrium karbonat. Sementara yang E, asam askorbat. Jadi di sini yang benar sesuai dengan materinya adalah penisilamin. Jadi penisilamin ini akan mengikat tembaga, jadi mengurangi atau menghilangkan toksisitas tembaga
dikelasinya oleh penisilamin tembaga tadi lalu dibuang melalui saluran kemih. Kita pindah lanjut ke nomor 9. Protein yang membawa Cu atau cover atau kufrum tembaga kan sebagai protein transport logam ini, cover binding protein yang juga merupakan protein fase akut adalah titik-titik. Yang A ferritin, kemudian yang B transferin, kemudian yang C ceruloplasmin, kemudian yang D albumin, yang E alpha 2 mikroglobulin. Jadi jawabannya yang tepat adalah ceruloplasmin. Jadi ceruloplasmin ini yang bertanggung jawab membawa tembaga di dalam peredaran darah atau dalam plasma atau serum. Kita pindah lanjut ke nomor 10. Terdapat deposit seperti pigmen coklat pada sekitar iris mata merupakan penimbunan tembaga karena berlebihan dalam darah. Ini dinamakan titik-titik. Yang A sindrom Menkes, yang B Kaiser-Fleischer ring, kemudian akrodermatitis enterofatika, yang D perforasi gastrik, yang E rickettsia disease. Jadi jawabannya yang tepat adalah Kaiser-Fleischer ring. Jadi pada mata di sekitar iris mata itu ada deposit penumpukan tembaga, sehingga tembaga itu kan warnanya keemas-emasan coklat itu, sehingga terbentuk pigmen coklat di sekitar mata di tengahnya kan. Nah ini terjadi dan dinamakan sebagai ring atau cincin Kaiser-Fleischer. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Ini penyakitnya memang langka dan jarang ditemukan, kelainan metabolisme tembaga. Nah kira-kira itu saja teman-teman materi kita. Semoga bermanfaat dan diambil ilmunya dari tanya jawab soal-soal sebanyak 10 soal. Nantikan soal-soal di video selanjutnya. Salam hebat kompetensi. Semoga teman-teman bertambah ilmunya. Saya Ahmad Lab dari Banjarmasin pamit. Sampai jumpa. Bye. Next, kira-kira kita membahas mengenai materi selanjutnya. Ini kayaknya hipertensi dengan besi ferritin lipid PJK.